Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PLP SMA Negeri 10 Palembang, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga baik semua ya kabarnya. Walaupun di kondisi pandemi sekarang segala aktivitas itu sulit untuk kita laksanakan, karena untuk melaksanakan anjuran dari pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini segera selesai. Apalagi dalam pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau secara daring. Tetap semangat dan tetap rajin dalam belajar, karena nomor satu itu adalah rajin. Nah, kakak ada sedikit motivasi untuk kalian. Nomor satu itu rajin. Karena kalau saya pribadi malas itu dosa, karena malas itu adalah cara memperlakukan waktu dan peluang dari Allah yang tidak benar. Jadi orang yang malas itu orang yang tidak bersyukur. Jadi itu menurut saya dosa. Baik, lanjut ya. Nah, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kakak yang akan mengisi pada pertemuan kali ini. Biasalah. Ada yang tahu pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Ya, benar sekali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang koperasi. Ada yang tahu koperasi itu apa? Jadi, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh seseorang atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Bisa dimengerti ya. Jadi, koperasi tadi adalah badan hukum dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Nah, dalam menjalankan koperasi itu terdapat asas dalam koperasi. Yang pertama yaitu asas kekeluargaan. Yang kedua, asas persamaan. Yang ketiga, asas menolong diri sendiri. Yang selanjutnya berkeadilan, dan selanjutnya bertanggung jawab, asas kemandirian, dan asas demokrasi. Tahu ya demokrasi itu apa? Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitu juga dengan koperasi, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ialah ciri-ciri koperasi. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu mempunyai nilai. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Yang kedua adalah prinsip koperasi yang dipraktikkan dalam setiap pendirian koperasi. Nah, lalu apa saja prinsip-prinsip dalam koperasi? Nah, berikut prinsip dalam koperasi. Untuk yang pertama itu keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau terbuka. Terus yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Nah, yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Terus yang keempat, koperasi merupakan usaha swadaya yang otonom dan independen. Terus yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. Terus yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerak koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Terus yang ketujuh, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan
dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Nah, kita sudah mengetahui koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Lalu apa sih gunanya koperasi atau fungsi koperasi? Nah, berikut fungsi koperasi. Yang pertama, sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. Terus yang kedua, sebagai upaya mendemonstrasikan sosial ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, memperkokoh perekonomian rakyat dengan jalan pembinaan koperasi. Nah, setelah mengenal fungsi atau gunanya koperasi tadi, lalu apa sih peran koperasi khususnya di Indonesia? Peran koperasi di Indonesia yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Terus yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat atau manusia. Dan yang selanjutnya ialah memperkokoh perekonomian rakyat. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dalam mengembangkan perekonomian. Ada yang tahu koperasi dibagi menjadi berapa? Ya, benar ya, koperasi dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Apa itu koperasi primer? Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, didirikan paling sedikit 20 orang dan menyisihkan kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal. Terus untuk koperasi sekunder yaitu didirikan oleh beranggotakan badan hukum. Koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi primer. Nah, untuk landasan pendirian koperasi yaitu terdapat pada ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Kita lanjut ke koperasi sekolah. Apa sih koperasi sekolah? Ada yang sudah tahu? Ya, koperasi sekolah adalah badan usaha koperasi yang berada di lingkungan sekolah yang dimaksud untuk melatih siswa dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diizinkan oleh pemerintah dengan bimbingan dari guru. Lalu apa sih tujuan adanya koperasi di sekolah? Untuk tujuannya yaitu agar siswa memiliki kesadaran tentang fungsi dan peran koperasi sebagai wadah utama perekonomian rakyat, dan juga agar para siswa memiliki rasa tanggung, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis. Selanjutnya, agar dapat meningkatkan upaya pembinaan kelembagaan koperasi sekolah secara sistematis, terarah, dan terus-menerus. Dan selanjutnya, agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam pengelolaan koperasi sekolah. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam hidup bergotong royong di masyarakat. Lalu apa sih manfaat koperasi sekolah? Manfaatnya ialah siswa dapat belajar berorganisasi, menjalankan usaha untuk mensejahterakan seluruh anggota. Terus yang kedua yaitu dapat memenuhi segala kebutuhan alat-alat pelajaran langsung di koperasi tanpa harus pergi ke tempat lain. Dan yang ketiga, membentuk sikap mental yang baik, berdisiplin, dan jujur di kalangan siswa. Dan yang terakhir, melatih dan menanamkan sejak dini jiwa wirausaha siswa. Koperasi sekolah juga ada landasannya loh. Sama halnya dengan koperasi pada umumnya, landasan pokok pendirian koperasi sekolah adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan kemudian diperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Nah, telah dijelaskan juga tadi koperasi bahwasanya memiliki modal
untuk menjalankan usaha. Modal koperasi dibagi menjadi dua, modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri itu dibagi menjadi simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dana tabungan, dan dana hibah. Untuk modal pinjaman yaitu pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, sumber keuangan lain, pinjaman dari lembaga keuangan, serta surat utang atau obligasi. Nah, selanjutnya ialah SHU. Ada yang tahu apa itu SHU? Jadi, SHU itu adalah sisa dari usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi. Nah, SHU ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah surplus hasil usaha atau keuntungan hasil usaha. Nah, surplus hasil usaha pada koperasi ini disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Terus yang kedua, anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki. Terus yang ketiga, pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi. Terus yang terakhir, penggunaan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Terus yang kedua ialah defisit hasil usaha atau kerugian hasil usaha. Nah, kerugian dari koperasi ini dapat menggunakan dana cadangan jika tidak cukup untuk memenuhi defisit hasil usaha. Defisit tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.